Subhanahu wa taala. Saya rasa belum ada yang diuji seperti itu dari kalangan kita. Kemudian ujian dari segi fisik, bagaimana dia dihukum secara fisik oleh keluarganya sendiri, sampai tubuhnya yang dulunya dikenal sebagai orang yang berisi penuh dengan daging dan lemak, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang kurus kering dengan kulit yang kering, bahkan terkelupas sebagaimana disebutkan oleh riwayat-riwayat yang sahih tentang beliau. Jadi betul-betul di tubuh beliau itu ada tanda-tanda, yang tanda itu muncul karena dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lengkap sudah bukti keimanan pada diri seorang Mus'ab ibni Umair. Di tubuhnya ada tanda, ada bekas, yang bekas itu muncul karena dia mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi seorang mukmin itu harus ada di tubuhnya itu tanda bahwa dia pernah mentaati Allah dengan tanda itu. Sahabat-sahabat Rasulullah dulu, di tubuh mereka itu tidak mulus. Di tubuh mereka itu ada saja bekas-bekas. Bekas sayatan pisau, tusukan tombak, tebasan pedang. Di tubuh para sahabat semua itu. Karena mereka berjihad di jalan Allah. Dan tanda itulah yang nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah tentang kontribusi mereka, perjuangan mereka membela agama Allah. Ada sahabat yang tangannya kasar seperti telapak kaki onta. Seorang sahabat pernah disalami oleh seorang tabi'in. Ketika disalami tangannya kasar seperti telapak kaki onta. Ada orang yang tangannya kasar seperti telapak kaki. Artinya kalau kita bangunkan orang pakai tangan, orang marah. Kenapa? Dikira kita membangunkannya dengan kaki. Kasar sekali tangan itu. Kenapa tangan itu menjadi kasar? Karena selama hidupnya tangan itu digunakan untuk menggenggam pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi tanda satu kebanggaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda mereka beribadah kepada Allah, bekas-bekas yang ada di tubuh mereka dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang mukmin ada tanda-tanda itu. Kenapa di kaki Anda ada luka? Luka ini karena dulu saya datang ke masjid menghadiri majelis ilmu, pulang jatuh dari kendaraan dan inilah tandanya, bekas luka. Kenapa? Karena meniti jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di tubuh kita ada tanda luka tapi disebabkan karena kita balapan liar, ugal-ugalan, jatuh, muncul tanda itu. Ini bukan satu kebanggaan, itu aib namanya. Alhamdulillah dengan jatuh itu diampuni dosa-dosa kita. Tapi ada satu kebanggaan ketika di tubuh kita ada tanda bekas, yang bekas itu muncul dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pada diri Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Kemudian penderitaan secara psikologis bahwa yang dihadapi oleh Mus'ab ibni Umair dalam rangka mempertahankan imannya itu adalah keluarganya sendiri, orang tuanya sendiri, ibunya sendiri, abang ataupun adiknya sendiri. Itu berat. Apalagi pertemuan mereka tidak hanya di kampung halaman atau di rumah, tapi pertemuannya dengan abang dan adiknya yang tidak Islam itu di medan perang. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, Mus'ab ibni Umair harus menebaskan pedangnya ke arah abangnya sendiri. Harus beradu pedang dengan abang sendiri. Dalam perang Badar dan perang Uhud, ketemu dengan abang sendiri. Ini berat. Jadi semua itu telah dialami oleh Mus'ab ibni Umair sebagai bukti dari keimanannya yang teguh, keimanannya yang jujur, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak hanya itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembuktian selanjutnya dari seorang Mus'ab ibni Umair adalah perjalanan hijrah beliau menuju Habsyah. Jadi kalau berbicara masalah hijrah, terlalu banyak ayat dan hadis
yang menjelaskan tentang keutamaan hijrah ini. Kemudian Mus'ab ibn Umair tidak hanya berhijrah ke Madinah saja. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau sudah pernah berhijrah 2 kali ke Habsyah, Ethiopia. Jadi, kalau bicara masalah jihad, Mus'ab ada di dalamnya. Bahkan dia pemegang panjinya. Kalau bicara masalah hijrah, dia sudah melakukan hijrah dengan segala macam jenis hijrah. Hijrah tempat, hijrah pergaulan, pertemanan, hijrah perilaku, semuanya lengkap total. Ya, hijrahnya itu begitu lengkap. Bahkan hijrah yang artian pindah dari satu negeri kafir kepada negeri Islam, beliau melakukannya 3 kali. Hijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali, kemudian hijrah ke Madinah. Jadi cukup dengan hijrah saja sudah membuat beliau atau mengangkat derajat beliau begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita bicara yang lain, ibadahnya, ya, kedermawanannya dan sebagainya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi para sahabat-sahabatnya yang begitu sulit hidup di Mekah dengan mempertahankan akidah mereka, Rasulullah memerintahkan mereka untuk berhijrah. Karena banyak di antara para sahabat yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri mereka, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diganggu, disiksa, diintimidasi oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Dan mereka tidak punya kaum, keluarga yang melindungi mereka. Berbeda halnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau disakiti di Mekah, tapi untuk dihabisi, dibunuh, itu orang Mekah harus pikir 2 kali. Karena ada Bani Hashim, Bani Muttalib, 2 kabilah yang sangat disegani di Mekah, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beda halnya dengan Ammar, Miqdad, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak punya keluarga atau kabilah yang melindungi mereka. Termasuk Mus'ab ibn Umair, walaupun dia punya keluarga besar, punya kabilah, namun keluarganya itu justru berusaha keras untuk mengembalikan Mus'ab kepada agama syirik. Jadi ia seolah-olah Mus'ab itu tidak punya keluarga yang bisa melindungi dia. Keluarga yang seharusnya melindunginya justru memaksanya untuk meninggalkan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya Mus'ab ibn Umair memutuskan diri untuk berhijrah ke negeri Habsyah. Dalam hal ini Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Inna bi ardil Habasyah malikan la yuzlamu ahadun indah. Sesungguhnya di negeri Habasyah, di Ethiopia itu ada seorang raja yang apabila orang datang ke negeri itu maka tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi seorang raja yang baik, walaupun pada saat itu dia beragama Nasrani, kemudian dia masuk Islam, jadi Muslim, dan menyembunyikan keislamannya. Seorang raja yang adil, raja yang baik, yang membela orang-orang yang mencari suaka di negerinya. Jadi siapa saja yang datang ke negeri beliau dilindungi, tidak bisa diperlakukan secara semena-mena. Nabi tahu itu, kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat-sahabat yang tertindas ini untuk datang ke sana, hidup di sana, beribadah dengan bebas, ya, menjalankan syiar-syiar agama dengan leluasa. Falhiqu bi biladih, maka pergilah kalian menuju negeri tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelapangan dan jalan keluar dari permasalahan yang kalian hadapi saat ini. Akhirnya para sahabat berangkat ke sana. Termasuk di dalamnya adalah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Setelah kaum muslimin berada di sana, orang-orang musyrikin tidak tinggal diam. Mereka berupaya untuk mempengaruhi sang raja melalui duta-duta yang mereka kirim ke sana agar sang raja mengembalikan mereka, memulangkan mereka. Nah, kalau dalam istilah sekarang dideportasi, dibawa balik ke negeri mereka untuk
diintimidasi, dihukum. Tapi usaha yang mereka lakukan itu tidak berhasil. Sang raja tidak mau menyerahkan kaum muslimin yang berada di negerinya untuk dikembalikan ke Mekah. Setelah raja tersebut, Raja Negos ini, Najasyi ini, bertanya kepada kaum muslimin yang ada di sana. Jadi dia dengar dari kedua belah pihak. Dia dengar dari duta musyrikin Mekah, bagaimana penjelasan dari mereka. Kemudian sang raja juga mendengar penjelasan dari kaum muslimin yang berada di sana. Akhirnya raja memutuskan orang-orang Islam tetap di sini, bebas hidup di sini, melaksanakan agama mereka dengan leluasa. Jadi termasuk di dalamnya adalah Mus'ab ibni Umair radhiyallahu anhu. Dan ini terjadi pada tahun kelima setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. Ketika berhijrah ke Habsyah, dalam satu riwayat dikatakan beliau bersama dengan saudaranya yang bernama Mansur ibnu Umair. Ternyata ada di antara saudara Mus'ab ini yang Islam, Muslim, dan ikut bersamanya, namanya Mansur ibnu Umair. Dalam sebuah riwayat dari Laila binti Abi Hathmah radhiyallahu anha, dia bercerita, ketika para sahabat sudah sepakat untuk keluar berhijrah ke Habasyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjumpai kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Mus'ab ibni Umair dihalangi oleh ibunya untuk keluar bersama kita. Jadi ibunya menghalangi dia, menahan dia untuk keluar. Padahal dia ingin keluar malam ini, bergabung bersama para sahabat dan melanjutkan perjalanan menuju Habsyah. Amir ibni Rabi'ah mengatakan, ya Rasulullah, kami akan menunggunya. Ditunggu sampai orang-orang musyrikin ataupun keluarga Mus'ab ini tertidur. Mus'ab akan datang, bergabung, dan kami akan menunggunya. Kami tidak akan mengunci pintu supaya Mus'ab datang dan bergabung bersama kami. Ternyata benar, setelah keluarganya tidur, orang-orang pada tidur, Mus'ab ibnu Umair pun terbangun, kemudian dia dengan sangat hati-hati, dia datang ke rumah salah seorang sahabat, bergabung bersama mereka. Tiba waktu malam, mereka pun keluar dengan sangat hati-hati, supaya gerak-gerik mereka tidak diketahui oleh orang-orang musyrikin. Jadi ada beberapa kelompok rombongan sudah sepakat berjanji ketemu di suatu tempat. Akhirnya mereka ketemu, dan di situ ada Mus'ab ibni Umair. Amir ibni Rabi'ah dalam perjalanan itu menceritakan, mereka berjalan kaki, para sahabat berjalan kaki, sementara saya waktu itu menunggangi atau menaiki seekor onta milik kami. Ada yang naik onta, ada yang berjalan kaki. Pada saat itu Mus'ab ibni Umair, kata Amir ibni Rabi'ah, dia termasuk yang berjalan kaki karena dia tidak punya kendaraan. Semua fasilitasnya sudah ditahan oleh ibunya, oleh keluarganya. Dia tidak punya apa-apa. Dia termasuk yang berjalan kaki. Amir bin Rabi'ah mengatakan, Mus'ab ibni Umair ini adalah orang yang kulitnya halus. Jadi kulit kakinya itu halus. Dia tidak memakai sendal. Sehingga dia tidak mampu berjalan dengan kaki telanjang. Aku melihat kedua kakinya meneteskan darah ketika berjalan, ya, menyusuri padang pasir, batu-batu kerikil yang tajam, menetes ya, darah dari kedua kakinya itu karena lembutnya kaki Mus'ab ibni Umair. Kemudian Amir ibni Rabi'ah melihat hal itu, kasihan, melihat Mus'ab dalam kondisi yang seperti itu, kasihan. Dia pun melepaskan sepatunya dan memberikan sepatu itu kepada Mus'ab ibni Umair. Jadi kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saling tolong menolong di jalan Allah Subhanahu wa taala.
mereka memiliki satu sifat yang disebut dengan ithar, yaitu mengutamakan saudaranya supaya saudaranya menjalani hidup ini lebih baik. Dia berikan sepatunya kepada Mus'ab ibn Umair sampai mereka tiba di sebuah tempat di wilayah laut gitu. Kemudian menyewa sebuah kapal laut yang berisi penuh dengan jagung, makanan. Kemudian dikosongkan kapal itu, mereka naik ke atas kapal dan menyewanya untuk diantar ke sebuah tempat yang bernama Maur. Kemudian dari tempat yang bernama Maur itu mereka diantar menuju Habasyah. Ada sahabat yang melihat, aku melihat Amir ibni Rabi'ah begitu sayang kepada Mus'ab ibni Umair, begitu kasihan terhadap Mus'ab ibni Umair, dan dia belum pernah menyayangi anaknya seperti itu. Artinya rasa kasihan pada diri Amir terhadap Mus'ab ini melebihi kasihannya terhadap kasih sayangnya terhadap anaknya sendiri. Wa ma ma'ahu dinar wala dirham. Pada waktu itu Mus'ab tidak membawa 1 dinar dan dirham pun. Betul-betul dia datang dengan tubuhnya, dengan pakaiannya yang lusuh itu, bergabung bersama para sahabat Nabi, kemudian berhijrah bersama mereka, tidak membawa 1 dinar dan dirham pun. Wa kana ma'ana 15 dinaran. Dan pada waktu itu kami membawa uang sebesar 15 dinar. Itu yang uang bersama rombongan. Sedangkan Mus'ab ibni Umar tidak membawa apa-apa. Jadi dari kisah singkat ini kita bisa melihat bagaimana besarnya perjuangan seorang Mus'ab ibni Umair dalam mempertahankan imannya, ya, dalam mempertahankan keperpihakannya terhadap Allah dan Rasulnya, dan dia harus menghadapi penderitaan yang belum pernah dia rasakan selama hidupnya. Ketika dia pulang setelah beberapa tahun di negeri Habsyah, dia pulang bersama kaum muslimin dan kondisinya sudah berubah, betul-betul berubah, ya, Mus'ab ibni Umair dari kondisi sebelumnya. Dia sudah lebih tegar, dan pada waktu kembali ibunya pun tidak lagi menghalang-halanginya untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kondisinya sudah berubah. Mus'ab ibni Umair dikenal sebagai sahabat yang berhijrah 2 kali ke negeri Habasyah. Ya, kemudian dia berhijrah ke Madinatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan demikian salah satu bentuk perjuangan Mus'ab ibni Umair di jalan Allah dalam riwayat-riwayat yang telah kita sampaikan tadi adalah hijrahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semangat perjuangan seperti yang Allah anugerahkan kepada sahabat yang mulia Mus'ab ibni Umair. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.